Sudah ya? Udah. Oh berarti geser ini nih. Iya. Saya sebentar ada tukang geser sendiri, Mas Fahmi. Iya. Lu kakek. Oh, iya wes. Kita kebetulan mau diskusi mengenai ada salah satu case yang mungkin menarik lah, karena ini terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bukan mungkin, memang menarik, Pak. Oh iya, menarik Belum pernah kita tayangkan. Belum. Itu kronologisnya belum. Nah ini mau perjelas kronologisnya. Ceritanya itu gini pemirsa. Misteri. Jadi klien kita itu membeli bahan untuk atap. Dia kan bikin semacam workshop. Dia punya workshop itu luasnya berapa kok? 5.000 meter. Setengah hektar. Ya setengah hektar lah ya, setengah hektar. Nah, workshop itu kan butuh atap. Nah, bahan atapnya itu dari semacam logam, sejenis logam, mirip galvalum, cuma beda, secara kualitas beda. Ini kualitasnya AZ 150. Nah, deal terjadilah transaksi jual beli kan. Nah, sesuai dengan yang telah disepakati untuk Pembayaran dan sebagainya. untuk barangnya jenisnya adalah AZ 150, termasuk juga pemasangannya. Ya pokoknya sekitar lahannya. Jadi itu dinding sama atapnya ini itu pokoknya luas tanahnya itu kurang lebih 5.000 meter persegi yang dipasang dinding sama atap metal itu. Selang beberapa hari setelah pemasangan, Seminggu persisnya. seminggu persisnya ya, terjadi kerusakan berupa perembesan, ya kan? Jadi air hujan itu ternyata bisa ngerembes dan merubah warna. Yang semestinya untuk barang spesifikasi Tersebut. AZ 150 itu nggak mungkin terjadi karena dia paling atas. Ada berapa ini kan? Paling bagus kualitasnya maksudnya. Paling atas. Ini kan atap. Udah masuk Atap kan atas. Aja 150, aja 100, Pemirsa. 40 gitu. Nah, ini paling atas gitu. Tipe paling baik lah, terbaik. Tipe paling paling siang Soro lah. Nah, pada tanggal 26 Desember 2018 sudah mengajukan komplain dan mengajak untuk duduk bersama menyelesaikan secara fair. Duduk bersama seperti kita ini, duduk bersama. Bukan duduk bersila. Tapi tidak pernah mendapat tanggapan sama sekali. Ya mungkin karena physical distancing, jadi tidak bisa duduk bersama. Lama Pak, itu belum Pak. Ini sopo saja nih. Bila ini sopo aja nih. Itu Pak. Akhirnya dapat dari pihak lawan itu, pihak penjual itu mengirimkan surat pernyataan yang intinya adalah bahwa segala keluhan klien kita itu sudah disampaikan kepada supplier. Kan itu aneh. Karena pelaku usaha di sini kalau menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen bukan supplier, tapi penjual itu sendiri yang berhubungan langsung dengan yang langsung dengan konsumen, dengan pembeli tadi. Terus klien kita malah disomasi, dianggap kurang bayar, kan makin aneh. Satu masalah belum selesai, dia malah komplainnya belum memaksakan. Iya, malah memaksakan kehendaknya, kepentingan dia yang dipaksakan. Itu kan ada diatur masalah dia. Rahasia. Jadi ini rahasia nih. Pasal 78. Jadi teman-teman perlu digali mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kan sudah jelas di sini siapa yang disebut pelaku usaha dan siapa yang dimaksud dengan konsumen, dan termasuk barang yang telah diperjualbelikan, diperdagangkan maksudnya. Salah satu haknya dia adalah mendapatkan respon dalam bentuk tindakan yang konkret apabila dia bagian dari servis itu kan, bagian dari servis. Apabila dia merasa ada ketidakcocokan tentang produk atau barang yang telah dibelinya.
Maksudnya di sini Pak Sandi itu hak untuk didengar keluhannya. Jangan didengar toh solusi konkret. Iya nanti paling enggak, tapi di sini kan kita berbicara mengenai hak dari konsumen. Hak dari konsumen yang pasal 4-nya itu ayat 1. Kalau pasal 7-nya di situ sudah tertuang mengenai kewajiban dari si pelaku usaha. Jadi di sini seharusnya pelaku usaha itu merespon dalam arti yaitu tadi Ada tindakan konkret lah ya. ada tindakan konkret menjamin barang yang telah diperjualbelikan tersebut. Intinya klien kita kan dirugikan. Nah, di sini muncul kerugian. Sebagaimana umumnya gugatan, ya kan, yang kalau menyangkut kerugian itu pada umumnya ada dua, material dan imaterial. Jangan gitu dulu. Nah, itu dulu, apa dulu? Jangan dulu. Saya. Mi, apa? Pedotan saya dulu, Mi. Jadi aku tak enak nih. Apabila perkara ini astagfirullahaladzim. Iku kelas macam. Apabila perkara ini dihubungkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka pelaku usaha telah melanggar ketentuan pada pasal 4. Ada 3 poin, Pak Uko. Hak untuk memilih barang dan atau jasa. Yang pertama, Hak untuk memilih barang atau jasa. ya, Hak untuk memilih barang, maksudnya barang sesuai jaminan. dengan nilai tukar. Nah, berarti di sini klien kita telah membeli jenis barang tersebut adalah Spesifikasi tertentu. ya Oke. dengan kualitas yang bagus, Sama. yaitu AZ 150. Itu atap metal yang kualitasnya paling bagus. Kemudian Pak Uko, Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur mengenai kondisi barang dan jasa. seharusnya itu sama sini lah kok. Ini, yang ini kan terkait dengan ternyata Informasinya itu udah benar apa yang ini disampaikan. terjadi kerusakan perembesan. Seharusnya yang tipe A berapa AZ 150 itu tidak terjadi perembesan besar. Sudah Pak masuk ini. Masuk ya. Ya. Kemudian yang Terjadi perembesan dan warnanya menghitam. berarti kan tidak sama apa informasi yang disampaikan dengan apa yang kita dapat. Berarti kurang jujur. Ya. Terus kemudian yang berikutnya Yang terakhir adalah hak untuk didengar pendapatnya atau keluhannya Komplain ya. terkait Komplain. kondisi barang dan atau jasa. Bener Komplain kan? kita kan tidak ditanggapi itu Dari tahun tanggal 2018. 26 Desember jangan lihat saya 2018. lihat kamera. Bukan, ini kan kita Kita kan ini pengen bertengkar. Sekali-sekali bertengkar. Jadi pelampiasan. 1,5 tahun. Itu tidak didengar tanggapannya. Bahkan kita yang disomasi itu Pak. Iya. Bahkan kita dibenturkan dengan supplier kan aneh, pelaku usaha Ada siapa? hubungannya. Kan pelaku usaha siapa? Jadi sejak Kita beli dari siapa? 2018 sampai dengan 2020 kita sudah komplain dan kita mendapatkan surat pernyataan bahwa dari pelaku usaha tersebut telah menyalahkan si supplier. Kemudian untuk yang kedua kita malah disomasi, anehnya kan aneh. Padahal kita tidak beli barang dari supplier. Loh, kita yang dirugikan. Kenapa dia yang somasi? Spesifikasi barang udah tidak benar, ya kan? Keluhan kita tidak didengar. Hak iku sing nyomasi. Nah, mau dulu. Ekonomi Kalau kita lihat undang-undangnya pasal 7 ini. pasal 7. Coba disebutkan secara rinci gitu aja. Yang pertama, Ya Allah, ngono prek ini yo krungu kok ngono. Tak baik. untuk pasal 7 kewajiban pelaku usaha adalah beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya, itu yang pertama. Yang kedua, memberikan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi barang dan jaminan Fidusia. barang dan atau jasa. Iki sing tenan niat-niat iki kan. Terus yang selanjutnya, Ngopi dulu saya. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur, serta tidak diskriminatif. Jadi kelihatannya kalau pasal 7-nya telah dilanggar semua oleh si Masuk pelaku semua. usaha. Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kemudian untuk yang pasal 8-nya, pelaku usaha dilarang
untuk memperdagangkan yang tidak memenuhi standar, ya standar undang-undang, tidak sesuai isi, tidak sesuai dengan label barang, tidak sesuai dengan ukuran yang telah disampaikan, yang sebenarnya maksudnya tidak sesuai dengan kondisi, tidak sesuai dengan kondisi jaminan, terus tidak sesuai dengan standar mutu, tidak sesuai dengan mutu. Terus kemudian apabila perkara ini dihubungkan dengan pidana dulu atau perdata? Pidana aja dulu. Pidana. Apabila dihubungkan dengan pidana, kita sudah lunas. Jadi di sini kalau dalam pidana kan muncul nih. Jadi ada semacam pengaburan, ada kebohongan di situ kan. Jadi deliknya muncul. Jadi yang kita bisa laporkan bahwa satu, pelaku usaha tersebut tidak sesuai dengan standar mutu dan tidak sesuai dengan barang yang telah dijaminkan, tidak sesuai kualitas. Jadi 2 poin itu nanti yang bisa kita laporkan itu untuk yang pidana. Jadi yang pasal 8 itu tadi. Tapi apabila berkaitan sama yang pasal 4 sama pasal 7 itu terkait dengan hukum perdatanya. Jadi terkait nanti mungkin kita akan mengajukan gugatan. Nah, terkait gugatan perdata, di sini kan jelas klien kita itu dirugikan. Sebagaimana gugatan perdata pada umumnya, jika kita mengatakan kerugian, biasanya ada 2 macam, material dan imaterial. Kerugian sendiri pada dasarnya secara prinsip, kalau saya katakan secara sederhana, adalah yang timbul sebagai akibat langsung dari perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam suatu perkara. Jadi sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1365 bahwa si pelaku usaha telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dikarenakan satu, kita sebagai konsumen kita komplain ini katakan Desember 2018 sampai dengan sekarang Mei 2020. 1,5 tahun. Berarti kurang lebih 18 bulan ya. 18 bulan kita tidak ditanggapi secara baik, jadi pihak si pelaku usaha juga tidak ada itikat baik untuk memperbaiki ataupun mengganti ataupun memberikan jaminan itu tadi. Karena klien kita telah membeli, harganya lumayan loh, 500 jutaan. Bagaimanapun kalau konsumen kan pembeli yang beritikat baik. Jadi 1338 itu tadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, konsumen merupakan pembeli yang beritikat baik. Kemudian 1339-nya sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah mengenai asas kepatutan. Sudah selayaknya dari pihak konsumen mendapatkan sebuah jaminan. Kalau normal ini daya tampungnya berapa dulu? Kalau normal 25. Ya 25 unit. Kemudian ini kan terjadi yang pemesan itu Berkurangnya 0 unit. otomatis ini kan di bawahnya kan tidak bisa digunakan ini Ya. untuk apa? Untuk kegiatan usaha. Iya, kegiatan usaha unit karoseri tersebut. Berarti seharusnya 25 menjadi berapa? 19 unit. 15 unit. 19 Ya. 19 unit. Berarti kerugiannya 6 unit kali 18 bulan. Karena satu unitnya itu 1 bulan mengerjakan. Jadi 1 unit 1 bulan 6 unit hilang. Peluang untuk mengerjakan 6 unit hilang. Itu kan hitungannya. berarti 19 berarti 6 unit 6 unit 6 unit dikalikan 18 bulan. Berapa itu ya? Satu unitnya sekitar Nah, kalau kerugian kita ngitungnya dari keuntungan. Keuntungan Berarti yang satu. tidak jadi diperoleh. 1 unit truk itu keuntungan kurang 30. lebih Pak. Itu 30. Keuntungan 1 unit tersebut adalah 20 juta. Ya, 20 sampai 30. 20 juta sampai 30. Astagfirullah. Yes, keuntungan dari Bukan satu sejati unit lagi tersebut. Lebih isi diketik apa? 20 sampai 30 juta. 20 juta berarti 20 juta Kali 6 Sekali kali 6 18. kali 18.
2 miliar 160 juta. Itu keuntungan yang seharusnya kita dapat. 2 miliar 160 Kalkulator berjalan kelihatan. Iya. Motor penggawe. Oke. Tukang mobil. Baiklah teman-teman. Iya. Iya loh kau. Iya langsung saja. Iya. Pemirsa, sekian dulu Belum. diskusi kita. Sudah Besok ada tambah sidang. kacau, semakin kacau ini pemirsa. Besok kita sidang pemirsa. Yang berapa Pak Sandi itu alat bukti? 500 alat bukti. 500 alat Lawan bukti yang juga pemirsa. 500 Lawan surat. dari lawan itu 500. Bayangkan kita ngecek Ya, jangan satu-satu. dibayangkan. Sudah kita diskusi dulu. Besok kita Jangan lanjutkan dibayangkan. lagi. Sekian. Besok saya enggak itu dulu ya, enggak wawancara dulu. Oh iya. Ya udah. Pak Bos lagi. Enggak, karena physical distancing. Sudah pemirsa. Tambah kacau ini pemirsa. Jadi kan masuk Tambah kacau. satu kilo, Sekian satu dulu. kilo kan Selamat dapat. menjalankan ibadah puasa. Tinggal beberapa hari. Kok iya ta? Iya. Kok CPD ini? Sudah. Selamat jadi Sudah pemirsa. Sudah pemirsa.